Oke bro, selamat pagi. Gua bikin kontennya sekali dua sekalian gua kadang suka males ngomongnya. Oke, gua mau kasih tips lagi nih. Empat jenis manipulasi psikologi. Playing victim. Bila dia membuat masalah, dia akan menyalahkan orang lain dan membuat situasi agar dia terlihat sebagai korban. Kalau lu bertemu sama orang kayak gitu, lu mendingan jauh dia deh, karena lu nggak bisa mengubah-ubah orang playing victim. Dan yang bisa mengubah tuh cuma diri lu sendiri. Lu lah yang harus mengubah diri lu sendiri. Ya kalau lu nggak mengubah, ya susah ya. Kadang ngomong ya, mas kalau ngomong gampang banget ya, belajar dulu lah. Ya memang gua udah berusaha sabar, gua udah berusaha jadi orang yang lebih terbaik di keluarga, tapi susah ya. Gimana lagi, gue harus tetap sabar ya, walaupun gue suka ada kata-kata yang ngagin lah. Kadang gue juga jadi playing victim, jadi gue yang merasa disakiti, yang merasa terjolimi gitu. Kayak ya, biasanya kalau orang yang tertekan nantinya, dia itu mencari-cari orang lain supaya dia kelihatan jadi korban. Jadi paling dia pelaku jadi orang tuh gimana ya, aduh kayak kelihatan kasihan gitu, tapi lama-lama ngeselin. Nah, guilt tripping, suka mengungkit-ungkit pengorbanan yang telah dia lakukan agar korban merasa bersalah. Lu mengungkit-ungkit pemberian sampai yang nerima itu sakit hati. Kenapa dia bisa mengungkit-ungkit? Karena dia itu punya trauma masa lalu. Mungkin dulu dia pernah diungkit sama temennya atau sama keluarganya kah. Jadi dia tuh pas lagi ngomel-ngomel ini, lagi tergantung sama emosi, dia inget tuh, kebayang di memorinya. Aduh, dulu gue pernah diungkit sama orang, gue harus tunjukin, gue harus bisa ngungkit adik gue, saudara gue, biar gue tuh apa ya, seakan-akan gue tuh nggak ikhlas, seakan-akan gue itu selalu berkorban buat dia gitu. Nah, itu orang yang gak ikhlas tuh, aduh, kalau menurut Islam hatinya udah busuk. Jadi kalau orang yang hatinya udah busuk, ya mau sampai kapan pun juga bakal pelit ke keluarga, tapi ke orang lain itu baik. Itu namanya NPD, narsistik, orang yang narsistik namanya. Ya mau dikasih perhatian orang lain, pokoknya itu namanya narsistik lah. Bisa narsistik, bisa psikopat gitu. Sama love bombing, selalu berkata dan berperilaku manis kepada calon korban supaya dia bisa dengan mudah mendapatkan simpati dan mudah menguasai korban. Contohnya, dia kan orangnya psikopat ya, dia kan orangnya punya sifat gaslighting. Ya, gaslighting udah gua bahas di video sebelumnya, lu lihat aja tentang gaslighting. Nah, dia itu sebenarnya orangnya setengah baik setengah jahat. Di depan banyak orang dia tuh ngomongnya manis sana sini, tapi di belakang ngomongnya ngejelekin. Di belakang lebih parah lagi ngomongin kita, kan kita nggak tahu. Gue bukannya menjelmi orang lain, itu cuman sebagai pelajaran buat orang-orang kayak gitu biar lu paham gitu ya. Itu orang yang bombing itu biasanya begitu. Ya hati-hatilah kalau kalian dekat sama orang yang kayak gitu, yang suka ngomongnya manis. Hati-hati, meskipun dia orangnya baik deh, meskipun dia orangnya kaya atau bersedekah sama orang lain, ya biarkan aja dia. Udah, biarkan aja dia. Jadi kayak apa ya, kalau orang yang banyak yang duit kita nih bertemu sama orang kaya, kita jadi apa ya, deket sama orang kayak gitu, jadi pengaruh sama duitnya. Kalau orangnya ya psikopat, astagfirullahaladzim, jangan mudah terpengaruh ya, jauhin aja, tinggalkan aja buat lingkungan baru. Triangulation, suka melibatkan orang lain dalam suatu masalah. Setelah itu dia akan mempengaruhi orang lain agar membenci korban. Contohnya, setiap punya masalah dia selalu diperpanjang gitu, padahal si korbannya ini
udah stop, gue gak mau denger lagi, gue udah capek dengan omongan lo. Tapi dia tuh merasa nggak puas, dia tuh pengen ngomel-ngomel supaya emosinya itu hilang, supaya korbannya itu merasa bersalah. Nah terus dia suka fitnah ke orang, dia suka ngata-ngatain orang, itu nanti orang lain jadi ikut-ikutan ngatain, jadi ikut-ikutan fitnah. Kita tuh benci sama jadi seakan-akan si pelakunya ini mengendalikan otak orang lain. Jadi orang tuh benci sama kita supaya orang itu menjauhi dia. Jadi si korban yang sakit hati dia yang beruntung, terus yang semua dia yang berkuasa. Aduh. Oke, cukup sekian aja cukup sekian pembahasan gue sampai sini, karena gue sekolah psikolog jadi gue tahu dikit ya. Oke, kalau kalian masih terbantu, alhamdulillah. Gue ikut senang lu denger omongan gue. Oke, pelajari ya dan pahami. Oke, sekian, terima kasih.